Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritile Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya ingin berbagi satu informasi terkait penataan honorer non-ASN, yang mana sesuai dengan informasi bahwa penataan honorer non-ASN ini akan berakhir pada tanggal 31 Oktober. Jadi, ini sekaligus sebagai finalisasi Bapak Ibu ya. Nah, sesuai dengan informasi yang banyak beredar bahwa pada penataan honorer non-ASN, banyak data yang masuk di BKN yang tidak sesuai dengan ketentuan. Bapak Ibu simak videonya jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Pemerintah telah menghimbau larangan pengangkatan tenaga honorer atau non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Maka dalam hal ini BKN mulai melakukan penataan tenaga non-ASN atau tenaga honorer di lingkup instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Pada penataan tenaga non-ASN dibagi beberapa tahap, ya sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ada tahap sebelum prafinalisasi, yang mana pada tahap prafinalisasi ini masing-masing admin atau operator instansi mendaftarkan tenaga non-ASN yang masih bekerja di lingkupnya. Ingat Bapak Ibu ya, yang masih bekerja di lingkupnya. Jadi Bapak Ibu honorer yang sudah berhenti ya sebelum penataan ini berarti itu tidak bisa ikut dalam pendataan honorer non-ASN. Selain itu, non-ASN yang memenuhi persyaratan pendataan tenaga non-ASN sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tenaga non-ASN yang masuk pendataan setelah didaftarkan instansi dapat membuat akun pendataan non-ASN di portal. Sesudah itu, instansi melakukan pengecekan terhadap data yang diinput dan dilengkapi oleh tenaga non-ASN. Tahap kedua adalah tahap prafinalisasi yang berlangsung hingga 30 September kemarin. Masing-masing instansi mengumumkan daftar tenaga non-ASN yang masuk dalam pendataan awal. Itulah yang disebut dengan uji publik ya, melalui kanal resmi informasi instansi masing-masing. Berdasarkan hal itu, terdapat pengumuman penataan awal instansi bagi non-ASN yang memenuhi kategori, tapi belum terdata atau belum memenuhi kelengkapan. Apabila demikian, non-ASN dapat mengusulkan, mengonfirmasi, melengkapi data riwayat masa kerja. Tahap ketiga yaitu pada tahap finalisasi yang berlangsung 31 Oktober 2022. Nah, ingat Bapak Ibu ya, tahap ketiga adalah tahap finalisasi yang berakhir 31 Oktober 2022. Nah, di sini masing-masing instansi melakukan pengecekan terakhir atau finalisasi akhir pendataan tenaga non-ASN. Nah, pengecekan yang dilakukan Bapak Ibu yaitu pengecekan terhadap data yang telah diinput oleh Bapak Ibu honorer yang didampingi oleh masing-masing operator atau admin instansi. Nah, tentunya kalau sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki atau sudah sesuai dengan ketentuan, maka akan dilampiri dengan SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Selain itu, menerbitkan SPTJM. Nah, sebagai hasil akhir pendataan ya, serta mengumumkan hasil akhir data tenaga non-ASN di kanal informasi terkait. Jadi keabsahan data yang telah diinput oleh Bapak Ibu honorer non-ASN yaitu harus dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Maka datanya sah diterima di aplikasi penataan BKN. Sementara itu BKN menyampaikan rekapitulasi hasil penataan non-ASN pada tahap prafinalisasi sebagai rujukan masing-masing instansi untuk mengumumkan data non-ASN. Dicatat oleh BKN, terdapat 152.803 data non-ASN. Ini data BKN per 7 Oktober 2022. Sejumlah jabatan seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan serta sejenisnya, di mana non-ASN di atas tidak sesuai dengan surat Menteri Pan-RB nomor B185 dan nomor B1511 tahun 2022. Nah, tentunya dengan demikian Bapak Ibu, maka
Kalaupun ini sudah didata, ya akan ditolak oleh BKN karena tidak sesuai dengan mekanisme serta syarat pendataan. Maka BKN meminta pejabat pembina kepegawaian atau PPK, kementerian dan lembaga, dan pemerintah daerah melakukan verifikasi dan validasi kembali daftar tenaga non-ASN. Verifikasi dan validasi kembali daftar non-ASN yang diminta adalah yang jabatannya tidak sesuai dengan merujuk pada surat Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB. Nah, sebagaimana video yang kita luncurkan semalam Bapak Ibu, ya, pemerintah menempuh satu keadilan dengan Bapak Ibu honorer yang tidak sesuai dengan syarat penataan ini, yaitu dengan dialihkan pada outsourcing. Surat Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB yang dimaksud yaitu surat yang bernomor B-1971-SM.01.00/22 tanggal 7 Oktober 2022. Ini menyangkut nomenklatur jabatan di dalam penataan non-ASN. Hal itu sudah disampaikan kepada PPK instansi melalui surat BKN nomor 33302-B datar S1 01.01.K 2022 tentang jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan penataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Adapun pada siaran pers BKN, ya, ini nomor 20 rilis BKN, ya, tanggal 5 Oktober 2022, telah disampaikan oleh BKN bahwa rekapitulasi hasil data tenaga non-ASN tahap prafinalisasi pada portal penataan non-ASN bkn.go.id berjumlah 2.215.542 data. Jumlah data di atas terdiri dari 335.639 daftar tenaga non-ASN di lingkup instansi pusat dan 1.879.903 di lingkup instansi daerah. BKN juga telah meminta data final, hasil verifikasi dan validasi yang wajib disertakan SPTJM yang ditandatangani PPK instansi pada tahap finalisasi pendataan. Apabila data final tidak disertai dengan SPTJM, maka data tersebut tidak akan dijadikan data dasar tenaga non-ASN. Artinya Bapak Ibu, tanpa disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak, maka jelas data ini akan ditolak. Ya, jadi pasal lainnya itu tidak dijadikan dasar tenaga non-ASN. Lebih lanjut, apabila di kemudian hari data final yang disampaikan PPK instansi tidak sesuai ketentuan penataan tenaga non-ASN, akan berkonsekuensi pertanggungjawaban hukum terhadap pimpinan unit kerja maupun PPK instansi. Sementara itu, penataan tenaga non-ASN dilakukan melalui portal BKN pada penataan non-ASN bkn.go.id. Nah, itulah informasi Bapak Ibu tentang batas akhir penataan, ya, honorer non-ASN, ya, pada aplikasi penataan honorer non-ASN BKN, yaitu tanggal 31 Oktober 2022, yang sekaligus itu adalah tahap finalisasi data. Demikian informasi Bapak Ibu tentang informasi mengenai batas akhir penataan non-ASN ini. Semoga informasinya bermanfaat bagi kita semuanya. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin masih bergegas untuk menginput datanya, membetulkan datanya, silakan diinput sesuai dengan yang sebenarnya. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.